terlalu jauh. Tapi kalau zaman sudah tua, iya. Ini zaman sudah tua. Contoh-contoh zaman sudah tua apa? Misalnya al-amanatu magnaman wa zakatu magroman. Contoh sederhananya kan, amanah sudah dijadikan sumber mengumpulkan kekayaan. Ini nyata kan? Kalau orang zaman dulu dapat amanah, Umar bin Khattab dapat amanah, hidupnya biasa saja. Bahkan ada orang bertamu ke rumah dia, ditanya, lu kepentingannya apa? Kepentingan umat atau kepentingan pribadi? Ah, pribadi aja, matiin lampu. Loh kok dimatiin? Kata Umar, ini lampu ini minyaknya dibiayai oleh negara. Kalau kepentingan pribadi, saya nggak punya hak untuk menggunakan fasilitas ini. Allahu Akbar. Sekarang kita mau mobil dinas, kemana-mana Pak. Malah buat cari cewek lagi mobil dinasnya. Itu Umar bin Khattab. Orang zaman dulu amanah betul-betul dipegang. Nah, ciri zaman sudah tua, al-amanatu magnaman. Amanah sudah jadi fasilitas untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Ini logika yang benar menurut saya. Sudah diterima gitu. Bukan logika benar, logika yang diterima. Se-Indonesia Raya tercinta ini orang memahami, makin tinggi jabatan makin kaya. Makin basah jabatan makin cair. Ini kenyataan kan? Nah, berarti zaman sudah tua. Wa zakatu maghraman, zakat sudah jadi piutang. Kita ini sekarang kadang-kadang so ilmiah sih Pak, so logis juga tadi kan. Zakat diproduktifkan, masih enak tuh ngedengarnya, zakat produktif, masih enak tuh ngedengarnya ya. Berarti manfaat nih. Tapi produktif bahasa kita apa? Kita pinjamkan. Subhanallah. Jadi utang itu kayak bank, apa? Zakat udah kayak bank sekarang. Jadi pakai pinjaman terus cicilan gitu ya. Nah kan sudah disebutkan nih ciri kiamat udah mau dekat nih. Kalau zakat sudah jadi piutang. Orang kaya bayar zakat merasa rugi. Sedangkan ketika zakat dikumpul oleh amil zakat, zakatnya di-manage. Kemudian dipinjamkan. Begitu dipinjamkan Pak, pakai analisis lagi ya. Analisis keuangan, kira-kira dia sanggup nggak ngebayar. Ujung-ujungnya yang minjem uang zakat orang kaya lagi. Karena dia yang sanggup mencicil. Orang yang nggak mampu, karena dia merasa tidak sanggup bayar, dia tidak akan pinjam. Subhanallah. Ini kan menurut saya logika yang salah. Logis katanya tapi salah. Bertentangan dengan syariat. Zakat itu tidak boleh dipinjamkan. Selama masih ada orang miskin, harus bagi habis. Bagiin sama orang miskin. Yang disebut produktif itu begini Pak. Biasanya kan konsumtif. Dibagi rata, satu orang gocap. Iya iyalah nggak ada manfaatnya. Paling buat beli bakso kan. Satu orang gocap mah. Produktif itu begini, satu orang kasih 10 juta buat modal usaha. Kalau bisa buatin tuh usahanya. Dibina usahanya, kasih modalnya, arahkan pangsa pasarnya misalnya. Nah itu yang disebut dengan zakat produktif. Tanpa harus dipinjamkan. Jadi pembelian cuma-cuma. Karena dulu tuh begitu, sampai-sampai di zaman kekhalifahan itu nggak ada yang mau minta, nggak ada yang mau menerima zakat. Semua orang nolak zakat. Semua orang nolak zakat Pak. Hanya zakat itu dikumpul di Baitul Mal. Karena orang nggak mau menerima zakat. Banyak orang bayar zakat, tapi tidak ada yang mau menerima. Apa karena mereka kaya raya? Mereka tidak kaya raya. Tapi mental mereka tidak miskin, karena mentalnya kaya. Makanya Nabi bersabda, kalau zaman dahulu itu, innakum asbahtum fi zamanin. Kalau zaman dahulu tersebut, kathirin mu'tuhu, qalilin su'aluhu, wa kathirin mu'tuhu. Kalau zaman dahulu itu, sedikit yang meminta-minta, banyak yang ngasih. Itu kalau zaman dahulu kala. Sedikit yang meminta, banyak yang ngasih. Sedikit yang nadah, banyak yang memberi. Wa sayati zamanun, nanti akan datang suatu zaman, kata Nabi, kalau zaman udah tua banget, kata Nabi, maka kathirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Nanti akan datang suatu zaman di mana banyak sekali orang nadah. Ada yang nadahnya begini,
Ada yang bawa kantung kresek datang ke rumah-rumah, ada yang pakai proposal. Nah, ini yang agak pintar nih, Pak. Kalau yang pakai proposal itu pintar, cerdas ya. Buat surat keterangan tidak mampu padahal mampu. Jadi banyak yang meminta, tetapi sedikit yang memberi, kata Nabi. Jadi saya sempat setuju dengan pernyataan begini. Orang Indonesia ini kaya, tapi mentalnya yang miskin. Rata-rata begitu, mentalnya